Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan materi struktur aljabar. Hari ini kita bahas tentang topik ke-6 ya, yaitu mengenai properties of subgroup dan group cyclic. Sebetulnya yang akan kita bahas lebih detail itu adalah tentang group cyclic. Tapi nanti akan kita bahas juga properties of subgroup ya, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke capaian pembelajaran. Nanti diharapkan di pembelajaran kali ini saudara bisa menjelaskan konsep centralizer, normalizer, center, dan stabilizer ini merupakan beberapa komponen-komponen dalam subgroup ya. Kemudian bisa menjelaskan konsep subgroup dan grup siklik. Kemudian bisa menentukan apakah suatu subgroup dan grup itu siklik atau bukan. Dan kemudian yang terakhir adalah order dari grup dan order dari elemen. Oke. Baik, pembahasan yang pertama adalah ini berkaitan dengan subgroup ya. Jadi ada beberapa subgroup yang istimewa, yaitu centralizer, normalizer, center, dan stabilizer. Nah, di sini ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang istilah-istilah tersebut. Saya kira sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Saya akan jelaskan poin-poin pentingnya saja. Jadi centralizer itu apabila suatu subset dari grup, jadi G-nya ini grup ya, kemudian subsetnya dari grup G ini membentuk suatu himpunan yang memenuhi GAG inverse itu sama dengan A, maka dia disebut sebagai centralizer. Kemudian kalau center, ini sebetulnya bukan subset lagi ya, jadi center G itu merupakan sebarang elemen di G yang memenuhi yang komutatif dengan satu elemen di G, yaitu G. Jadi center di G ini apabila dia komutatif gitu terhadap elemen G kecil di G. Kemudian ada yang disebut sebagai normalizer. Nah, normalizer ini apabila bedanya dengan centralizer, kalau centralizer itu GAG inverse-nya harus sama dengan A. Kalau di normalizer ini GAG inverse-nya tidak harus sama dengan A, tapi dia merupakan elemen A. Jadi bisa sebarang asalkan dia anggota himpunan A, yang mana A itu adalah subset dari G. Itu dinamakan sebagai normalizer. Nah, kalau stabilizer itu apabila suatu elemen di grup G itu dioperasikan dengan sebarang elemen, maksud saya G-nya sebarang ya. Ini mestinya untuk setiap G. Untuk setiap G, elemen G yang memenuhi G bintang X itu adalah X itu sendiri. Gitu ya. Dan X ini bisa jadi dia elemen identitas, G-nya ini bisa jadi elemen identitas, bisa jadi bukan elemen identitas. Jadi sebarang G-nya. Gitu ya. Jadi ada centralizer, center, normalizer, dan stabilizer, yang mana keempat-empatnya ini adalah subgroup dari G. Nah, sekarang coba buktikan apakah centralizer, normalizer, center, dan stabilizer itu betul merupakan suatu subgroup atau bukan. Coba sendiri ya. Nah, ini akan kita bahas besok. Setelah saudara mencoba. Kalau belum dicoba ya tidak bisa dibahas. Apa yang mau dibahas kalau belum dicoba? Terus kemudian sekarang kita masuk ke pengantar grup siklik. Sebelum masuk ke grup siklik, kita harus tahu dulu yang didefinisikan sebagai operasi eksponensial dan penggandaan pada grup. Jadi, gini, grup itu kan suatu himpunan yang dikaitkan dengan suatu operasi. Itu kan pasti ya. Jadi pada grup itu pasti ada himpunan, ada operasi. Operasinya biner. Nah, kadang-kala operasinya itu berkalian, kadang-kala operasinya itu penjumlahan. Kalau operasinya perkalian, seringkali operasi eksponensial itu didefinisikan sebagai A pangkat N ya. Itu A kali A sebanyak N. Kalau penjumlahan itu penggandaan, jadi NA. A sebanyak N. A ditambah A sebanyak N. NA bukan AN. Kalau AN nanti beda lagi hasilnya. Nah, contohnya misalnya di grup pada sistem operasi himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Ya, ini kan grup jelas. Maka 5 dikali 2 itu merupakan operasi penggandaan 2 sebanyak 5 kali. Kalau pada grup himpunan bilangan real terhadap operasi perkalian,
itu 3 pangkat 6 ini berarti operasi eksponensial, 3-nya dikali sebanyak 6 kali gitu. Nah, tapi kalau di sini ada catatan khusus ya, kalau n-nya itu 0 gitu ya. N-nya 0 maka pasti nanti akan menghasilkan elemen identitas. Misalnya di sini 3 pangkat 0 itu kan 1. 1 kan elemen identitas di perkalian pada himpunan bilangan real. Kalau di Z terhadap operasi penjumlahan, 1 kali 2 itu kan 0 kali 2 itu kan 0. Ya kan? Sehingga 0 itu merupakan elemen identitas di Z terhadap operasi penjumlahan. Itu contohnya. Tapi ini terkhusus untuk operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Nah, pada grup seringkali kita tidak mendefinisikan apakah itu perkalian atau penjumlahan. Bisa saja operasinya G terhadap operasi bintang gitu, sehingga kita harus memperumum operasi eksponensial dan penggandaan ini. Bagaimana memperumumnya? Di sini kita akan lihat ini kesepakatan kita ya. Jadi untuk selanjutnya akan digunakan operasi secara umum yaitu operasi bintang. Jadi kita sudah nggak lagi pakai operasi penggandaan dan perkalian yang tadi ya, tapi kita langsung aja pakai pangkat gitu ya. Jadi A pangkat N itu didefinisikan sebagai A bintang A sebanyak N. Jadi kalau operasinya penjumlahan pun nanti operasinya bintang ya. Mau operasinya apa aja misalnya G terhadap operasi G ini ya plus ini plus berarti A pangkat N itu ya A plus A sebanyak N gitu. Sebanyak N. Jadi kita gunakan notasi pangkat ya untuk menunjukkan pengulangan operasi itu sebanyak pangkat yang diminta. Dan pangkatnya ini harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat, nggak boleh bilangan yang real. Ya karena dia harus bisa dicacah. Kalau negatif gimana? Kalau negatif berarti kebalikannya kan ini grup. Jadi kalau tadi kan dijelaskan kalau 0. Kalau 0 dia menghasilkan elemen identitas. Tapi kalau negatif gimana? Sementara bilangan bulat itu kan bisa saja bilangan bulat itu kan bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0 atau sama dengan 0. Kalau sama dengan tadi ini ya n-nya ya. Ini n elemen Z. Nah, kalau n-nya sama dengan 0 tadi, n-nya elemen identitas. Kalau n-nya lebih dari 0, ya berarti dia pengulangan sebanyak n. Kan bisa dicacah kalau n-nya lebih dari 0, misalnya 5, 10. Nah, kalau n-nya kurang dari 0, berarti nanti katakanlah misalnya n-nya min m gini ya. Kalau kurang dari 0 kan pasti negatif. Berarti kita bisa tuliskan A pangkat min M itu sama dengan A pangkat M pangkat min 1 ya. Atau A pangkat min 1 pangkat M. Jadi sama saja seperti A inverse, bintang A inverse, bintang A inverse sebanyak M. A inverse. Ini sebanyak M. Gitu. Jadi kalau negatif menyatakan inverse-nya, yang digandakan inverse-nya. Oke, itu penjelasan mengenai pangkat. Nanti apa sih kaitannya antara pangkat ini dengan grup siklik? Kita akan lihat di definisi berikut ini. Nah, grup siklik ini, sebelum ke grup siklik kita punya definisi-definisi pengantar ya. Definisi-definisi pengantarnya di sini adalah yang pertama, G bintang itu adalah grup. Jelas, judulnya aja grup siklik, maka kita harus punya grup dulu. Kita definisikan grupnya. Grupnya adalah G terhadap operasi bintang. Dan untuk sebarang A elemen G, ya, definisikan lagi subgrup H, ya. Subgrup H itu adalah himpunan X anggota G, yang mana X sedemikian sehingga X itu bentuknya adalah pangkat, ya. Pangkat dari A tadi, sebarang anggota G. Ya. Jadi A dipangkatkan N itu hasilnya X. Nah, ini kemarin sudah kita buktikan di UTS ya. Kalau ini adalah subgrup, himpunan semua pangkat dari A itu adalah subgrup. Jadi kita sudah tidak perlu meragukan lagi pernyataan ini, bahwa jelas dia adalah subgrup. Nah, ini dikatakan atau disebut sebagai subgrup yang dibangun oleh A. Gitu ya. Jadi kalau elemen-elemen di G
sorry, ini mestinya untuk sebarang X. Ini ya, ini A elemen Q. Kebalik saya. Direvisi nanti ya. Ini A. Jadi yang sebarang itu X-nya. Yang tertentu itu A-nya. Jadi kalau dalam suatu grup terdapat, kok hilang-hilang terus? Gini ya. Jadi kalau dalam suatu grup terdapat satu elemen A misalnya, yang dia kalau dipangkatkan dengan sebarang bilangan bulat menghasilkan semua anggota di G, maka dia disebut subgrup yang dibangun oleh A. Dan A itu adalah generator atau pembangkit dari H. Notasinya H itu kurung siku A. Nanti kita akan lihat generator itu apa dan contohnya. Gitu ya. Kemudian, nah, kalau sudah kita punya subgrup yang dibangun oleh A, maka kita bisa definisikan subgrup siklik. Yang tadi kita definisikan sebagai himpunan pangkat inilah yang dinamakan sebagai subgrup siklik. Ya, jadi dia sebut subgrup siklik kalau terdapat itu berarti ada. Kalau ada itu berarti pilih. Ada. Kalau ada berarti dipilih. Siapa kira-kira nanti gitu ya di grup G itu, anggota grup G yang menyebabkan kalau dipangkatkan dengan sebarang bilangan bulat hasilnya memenuhi atau hasilnya merupakan elemen-elemen di grup itu sendiri gitu. Nanti akan saya lihat. Nah, kalau tadi kan subgrupnya, kalau G itu sendiri tidak menyangkut subgrup ya, jadi G itu sendiri yang dibangun oleh A, maka dia dinamakan sebagai grup siklik gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh supaya lebih jelas. Yang pertama, grup himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan itu punya subgrup siklik ya. Dia punya subgrup siklik yaitu E ini himpunan bilangan genap ya, even genap terhadap operasi penjumlahan. Ini berarti subgrup siklik dari Z+. Gitu ya. Jadi E plus ini subgrup siklik dari Z+. Kenapa? Karena ada. Nah, ini loh, kaitan antara terdapat dan ada ini. Ya, jadi dipilih dua elemen E sehingga E itu sama dengan kurung siku 2. Artinya semua anggota di E itu bisa dibangun dari 2 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan hampir semua bilangan bulat yang genap itu bisa dinyatakan dari 2. Coba misalnya kita ambil bilangan bulat dari yang negatif sampai yang positif ya. Saya ambil contoh misalnya mulai dari negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan berjalan terus sampai tak hingga. Nah, negatif 8 ini bisa dinyatakan dari 2 kali negatif 4. 2 dikali negatif 3. Kemudian ini 2 kali negatif 2, dan ini 2 kali negatif 1, 2 kali 0, dan semuanya ini merupakan bilangan pengalinya adalah bilangan bulat. Dan seterusnya. 2 kali 4. Sehingga bilangan genap, himpunan bilangan genap itu bisa dinyatakan dari perkalian atau penggandaan dari 2. Karena itu bilangan genap itu dibangun oleh 2 gitu. Inilah alasannya. Kemudian ini subgrup karena bilangan genap itu subset dari bilangan bulat. Nah, kalau grup siklik bagaimana? Ternyata Z terhadap operasi penjumlahan itu merupakan grup siklik. Siapa pembangunnya kalau kita atau generatornya siapa? Yaitu 1 dan min 1. Ya. Kalau kita perhatikan kan setiap elemen di Z berapapun itu dibangun dari perkalian dengan 1 gitu, atau dengan negatif 1. Sehingga Z itu dibangun oleh 1 dan negatif 1. Boleh dibangun oleh dua elemen bisa. Gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk ke generator. Generator atau pembangkit. Tadi kita sudah singgung sebelumnya
Definisinya adalah untuk sebarang A anggota grup G, jadi kalau G itu dibangun atau dibangkitkan oleh A, maka A itu disebut sebagai generator, gitu ya. Seperti yang tadi kita ambil contoh, bilangan genap dibangun atau generatornya adalah 2. Kalau bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, generatornya adalah 1 atau min 1. Nah, sekarang ada teorema nih, kalau A itu generator di grup G, maka inverse dari A itu juga generator. Nah, ini perlu dibuktikan sebetulnya ya. Coba ini dibuktikan. Coba buktikan pernyataan ini atau teorema ini. Nanti kita akan bahas pembuktiannya besok ya. Nah, contohnya misalnya ini, pada grup modulo bilangan bulat modulo 6. Kalau Z6 ini masih ingat ya, ini menunjukkan modulo 6. Bilangan bulat modulo 6 terhadap operasi penjumlahan, ternyata ada anggota atau elemen yang merupakan generator, yaitu 1. Coba kita perhatikan Z6, itu anggotanya adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Ya. Ini anggota dari Z6. Kalau 0 ini berarti kan 1 kali 6. Ya, 1 kali 6. Satunya sebanyak 6 kali dijumlahkan, hasilnya kelas 6. Kelas 6 itu sama dengan kelas 0. Kalau 1 ini berarti kelipatan 1 dari 1. 2 ini kelipatan 1 dari 2, dan seterusnya. Ternyata semua elemen di Z6, kelas 1, 2, 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 0 bisa dinyatakan dari kelipatan 1. Atau kalau tadi, ini kan karena operasinya penjumlahan ya, maka saya pakai kelipatan. Kalau operasinya perkalian, saya pakai pangkat gitu. Kalau operasinya sebarang, tidak penjumlahan, tidak perkalian, kita bisa gunakan pangkat ya. Nah, ternyata inverse penjumlahan dari 1 itu adalah 5 ya kan? Karena kelas 1 ditambah kelas 5 itu kan sama dengan kelas 5 ditambah kelas 1 itu sama dengan kelas 6 ya. Kelas 6 itu adalah kelas 0. Kelas 0 ini elemen identitas di Z6. Juga merupakan generator. Nah, coba tunjukkan sekarang. Kita lihat 1 dikali 5 kelas 5, yaitu kelas 5 itu sendiri. 2 dikali kelas 5 itu berapa ini? Kelas 10 ya. Kelas 10 itu sama dengan kelas di Z6 4 ya. Kan 10 sisanya 4 di Z6. 3 dikali kelas 5, kelas 15. Sisanya 3. Kemudian 4 dikali kelas 5 itu 5 ya. Kelas 5 itu hasilnya 20. 20 itu sisanya 2. Terus 20 kan kelipatan dari 6 itu 18. 18 kan berarti sisanya dari kelas 20 kan 2. 5 dikali 5 itu 25. 25 di Z6 sisanya 1 ya. 6 dikali 5 itu 30. Nah, 30 ini kelipatan 6, jadi 0 sisanya. Nah, ternyata kalau diputar, misalnya saya teruskan lagi, 7 dikali 5, ini akan balik lagi, 7 kali 5 kan 35. 35 di Z6 sisanya 5 lah, kembali muter ke sini, sehingga nggak perlu lagi diteruskan. Nanti 8 kali 5, 40. 40 dari Z6 sisanya berapa? 4 ya kan. 36 kurangi 40 kurangi 36. Sisanya 4. Nah, sehingga nggak perlu lagi diteruskan, cukup sampai terakhir ini. Terakhir ini elemen identitasnya. E-nya elemen, berhentinya selalu di elemen identitas. Jadi, berarti kalau sudah elemen identitas, berarti semuanya bisa dinyatakan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini berarti mewakili semua elemen di Z6. Itu bisa dinyatakan dari kelipatan 5 gitu. Gitu ya contohnya. Kemudian, nah ini ada satu pertanyaan. Bisakah Anda menemukan subgrup siklik dari Z6 yang dibangun oleh elemen selain 1 dan 5? Ini subgrup ya. Subgrup siklik. Nah, subgrup siklik dari Z6 ini berarti selain dibangun dari 1 dan 5, berarti kalau dibangun 2, kira-kira siapa yang anggotanya gitu ya.
Misalnya saya ambil contoh yang 2 ya. Jadi berarti Z6 ini bisa ditulis begini, Rek. Subgrup siklik yang dibangun oleh 1 atau subgrup kelas 1 ya. Subgrup siklik yang dibangun oleh kelas 5. Boleh gitu juga. Jadi subgrup siklik ini isinya ya himpunan ini. Nah, kalau elemen 2 dia membangun siapa? Coba misalnya saya langsung ambil contoh 1 kali 2 ya. Kelipatan satunya 2, berarti kelipatan 2-nya 4. Kelipatan 3-nya itu, oh ini 0 langsung ya, karena ini 6. Berarti 0, oke, berhenti di sini. Nanti kalau kita lanjutkan, 4 kali 2 kan kelas 8. Kelas 8 berarti kan sisanya 2 lah, kembali lagi ke sini. Jadi ini saya punya satu subgrup, subset ya, subset Z6, yaitu himpunan kelas 2, kelas 4, himpunan kelas 0 dulu ya. Kelas 0, kelas 2, dan kelas 4, itu ternyata dia membentuk subgrup siklik yang dibangun oleh 2. Gitu. Nanti kalau 3, coba misalnya 3, dia membentuk subgrup siklik enggak gitu. Yang kelas 4 membentuk satu subgrup siklik enggak? Dicoba sendiri. Yang 3 dan 4 gitu ya. Jadi setiap elemen itu ternyata membentuk satu subgrup siklik lain ya. Ini kan subset nih, subsetnya Z6. Karena subsetnya Z6 dan setiap elemen katakanlah ini apa ya? Z6 2Z6 gitu misalnya ya, karena dia kelibatan 2. 2Z6 itu subset dari Z6. Ternyata semua elemen di 2Z6 itu bisa dibangun atau dibentuk dari kelipatan atau penggandaan kelas 2. Ini 240, sehingga dia merupakan subgrup siklik. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa grup siklik, tadi kita lihat grup siklik itu isinya adalah himpunan ya. Jadi Z6 ini kan siklik yang dibangun oleh 1 dan 5, kelas 1 dan 5. Isinya adalah himpunan. Kalau himpunan berarti dia punya dua kemungkinan, tak hingga atau terhingga. Tak hingga ini berarti kayak misalnya bilangan bulat. Tadi bilangan bulat kan tidak bisa kita tentukan kardinalitasnya ya. Kalau seperti bilangan bulat modulo 6 ya, itu bisa ditentukan kardinalitasnya gitu. Sehingga kita akan bagi jadi 2, tak hingga dan terhingga. Kalau yang tak hingga ini cirinya adalah tidak bisa kita tentukan n elemen bilangan bulat positifnya, sehingga A pangkat n-nya itu sama dengan E. Jadi A pangkat n-nya tidak bisa sama dengan E. Kita tidak bisa temukan. Seperti contohnya di Z tadi ya. Di Z ini terhadap operasi penjumlahan kita nggak bisa temukan pangkat berapa yang hasilnya. Kan dia dibangun oleh Z yang di bawahnya ini ya. Nah ini. Nah yang ini kita tidak bisa tentukan nih. 2 ini ya berarti. 2 itu kelipatan berapa sehingga hasilnya 0. Oh, ini bisa sih 0. Cuman nanti kan masih ada yang lain. Jadi kita nggak bisa sekarang menentukannya. Tapi kalau terhingga tadi ada di mana N itu anggota Z plus. Ini Z plus ya. Kalau tadi kan anggotanya nggak Z plus. Ini 2 kali 0. 0 kan bukan termasuk itu. Oh sorry, maksud saya kalau di terhingga itu kita bisa tentukan Z kapan dia berakhirnya gitu. Kapan dia berakhirnya, yaitu ketika A pangkat N itu sama dengan E. Seperti yang saya contohkan loh. Jadi dia berakhir seperti yang ini tadi ya. Dia berakhir ketika sudah di elemen identitas. Ini kan operasinya atau penggandaannya nanti akan berakhir ketika sudah sampai di elemen identitas gitu. Ya, jadi bisa terhingga, bisa tak hingga. Nah, ini kita akan bahas yang terhingga. Yang terhingga itu kita bisa tentukan ordenya. Orde itu
Sama seperti kalau di himpunan kita punya kardinalitas ya untuk menunjukkan banyaknya anggota. Kalau di grup kita punya order. Order dari satu grup G ditulis OG itu merupakan banyaknya elemen di G. Jadi order dari Z6 gini ya. Ini berarti adalah 6. Kan banyaknya anggotanya atau elemen di Z6 itu 6. Nah, terus kemudian A itu elemen, kalau A adalah elemen grup siklik hingga. Nah, ini berarti terhingga. Jadi ada A pangkat N sama dengan E, N-nya elemen Z plus ya. Dan misalkan ini, ya yang tadi saya tuliskan. Nah, kalau ada bilangan bulat terkecil, sehingga A pangkat M itu sama dengan E, maka ordernya itu adalah M. Seperti yang tadi saya contohkan nih. Z6 terhadap operasi penjumlahan ya, saya tulis di sini. Jadi misalnya Z6 plus ini kan dibangun oleh kelas apa tadi, kelas 1 ya, kelas 1 dan kelas 5. Nah, ternyata tadi 1 kelipatan kelas 1 dan seterusnya ini ya. Tadi akan menghasilkan E atau elemen identitas ketika dikalikan 6. Jadi nanti ini kan 1 dikali 1, 2 dikali 1 dan seterusnya sampai nanti 6 dikali 1 ini hasilnya adalah E. Ya. Kalau kita teruskan 7 dikali 1 ini nanti akan muter lagi kan ke sini ya. Sampai nanti ada bilangan lagi. Berapa misalnya? 12 kan ya. 12 dikali 1 ini 12, kelas 12 sama dengan kelas 6 sama dengan kelas 0 sama dengan E. Nah, ini yang paling kecil bilangan-bilangan kelipatan 1 yang menghasilkan 1 ini kan kelipatan 6. Nah, ada 6, nanti ada 12, nanti ada 18. Yang paling kecil itu adalah 6. Maka dia itu adalah order dari dari grup tadi. Kalau ini tadi kita bicara grup ya. Order dari grup tadi. Gitu. Jadi ordernya Z6 itu 6. Gitu ya. Kalau tadi yang misalnya grup siklik yang dibangun oleh 2. Itu kan tadi himpunan kelas 0, kelas 2, kelas 4. Berarti tadi kan ini tadi ya, ketika dikalikan 3 hasilnya 0, ini yang terkecil. Jadi 3 dikalikan kelas 2 itu hasilnya kelas 6, hasilnya kelas 0. Nanti ada lagi 6 dikali 2 itu 12 sama dengan kelas 0 juga. Nah, ini yang paling kecil yang menghasilkan elemen identitas. Sehingga ordo dari subgrup siklik yang dibangun oleh kelas 2 itu adalah 3. Gini ya. Nih, kalau ordo dari subgrup atau grup itu nulisnya gini. Tapi kalau order dari elemen itu bagaimana? Kalau order dari elemen itu sama seperti order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi order dari, misalnya ini saya mau nulis order dari kelas 2. Nah, ini sama seperti order dari subgrup yang dibangun oleh kelas 2. Ini, jadi 3. Gitu ya. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini beda lagi kalau kita lihat, ini sudah masuknya di Z16 ya. Nggak lagi main di Z. Kalau tadi Z6, sekarang Z16. Berarti modulo 16. Nah, Z16 ini diketahui terhadap operasi perkalian dia membentuk suatu grup. Nah, sudah diketahui pula elemen 3 ini membangun atau generator dari Z16 ini. Elemen 3 ini membangun subgrup siklik berorder 4. Oke, berarti G subset dari 16 ini berarti G ini subgrup siklik ya. G subgrup siklik. Dibangun oleh kelas 3. Ya. Dan kelas 3 ini berorder 4. Kenapa bisa berorder 4? Karena 3 pangkat 4 ini kan berarti
3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Sebanyak 4 kali. Berarti kan 81 ya. Kelas 81 ini sama dengan 1. Itu. Jadi kelas 81 ini sama dengan 1. 1 itu elemen identitas di perkalian. Dan 4 ini positif terkecil sehingga ordenya 3 ini adalah order dari kelas 3 itu adalah 4. Gitu ya. Karena ordernya 4, kita bisa identifikasi subgrup siklik yang dibangun oleh 3 itu apa saja. Perhatikan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, 27. 27 di Z16 itu 11. Gini. Jadi ini apa? Anggota-anggota subgrup siklik yang dibangun oleh 3. Jadi karena order dari subgrup siklik yang dibangun oleh 3 itu adalah 4, maka order dari kelas 3 itu juga 4. Ini ya, ini contohnya. Oke, sekian dulu mungkin pembahasan ini supaya lebih seru kita bahas di diskusi nanti ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.